Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilah Fathur Rahim dari kelas 4A, Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini, saya akan memaparkan penjelasan mengenai pembangkangan penduduk terhadap tuan-tuan tanah di kota Surabaya pada awal abad ke-20. Pada tahun 1916, penduduk di kota Surabaya melakukan aksi pembangkangan terhadap para tuan tanah. Sumber kekacauan ini disebabkan karena penduduk mendapat hasutan yang menyatakan bahwa tanah tempat tinggal dan tanah garapan yang mereka kerjakan itu sebenarnya milik mereka sendiri. Biasanya kasus seperti ini berawal dari adanya penjualan tanah negara kepada para swasta, terutama pada orang Cina yang mempunyai kemampuan untuk membeli petak-petak tanah seluas mungkin dengan modal yang mereka miliki. Melalui pembelian tanah negara, orang Cina telah memperoleh posisi dengan memiliki status yang lebih tinggi sebagai orang-orang swasta di atas penduduk pribumi. Dengan demikian, orang Cina berkuasa atas petak-petak tanah yang dimilikinya sebagai tuan tanah. Membahas masalah tanah, tentunya kita tidak dapat lepas dari persoalan pemilik dan penguasa tanah yang ada di Jawa umumnya dan di Surabaya khususnya. Raja bukanlah pemilik tanah dalam pengertian pemilik pribadi, tetapi hanya mempunyai hak atas sebagian tanah yang diserahkan kepada penyewa. Jika ditelusuri lebih jauh mengenai konflik masalah tanah, kesimpulan umum senantiasa menyebutkan bahwa rakyat menggarap tanah tanpa dasar hukum yang jelas. Perbedaan penerapan konsep hak milik atas tanah, baik hukum adat maupun hukum barat, yang seringkali memicu munculnya konflik atas pemilik tanah. Dalam konflik hukum adat, tumbuh berkembang dan menyusutnya hak milik tergantung pada interaksi dengan hak ulayat. Hak ulayat adalah hak bersama segolongan penduduk atas bidang tanah. Makin kuat hak milik, maka makin lemah identitas dengan hak ulayat. Sebaliknya, makin kuat hak ulayat, maka makin kecil identitas hak milik. Sekuat apapun hak milik, namun yang primer adalah hak ulayat. Adapun pada konsep barat membalikan konsep adat, yaitu ipso jure. Ipso jure adalah pemilik tanah yang berada di tangan penguasaan pemerintah, yang menimbulkan hak, dan hak inilah yang melahirkan kekuasaan. Karena itu, untuk dapat menyatakan bahwa negara menguasai tanah harus dinyatakan terlebih dahulu kepemilikannya. Surabaya mempunyai pajak pendapatan sendiri dengan kebutuhan yang paling mendesak untuk rumah tanggaan dan untuk orang-orang yang menjadi beban pembayaran pajak, maka perlu diketahui keadaan warganya dan susunan keluarganya maupun tempat tinggal wajib pajak. Ini semua pertama kali pada kenyataannya sangat sulit dilakukan dan bahkan masih ada sekelompok penduduk yang tidak terdata untuk sementara waktu. Tidak menjadi masalah besar karena kelompok penduduk yang tidak terdata hanya merupakan sebagian kecil saja yang menjadi wajib pajak. Pendataan ini dilakukan tidak hanya meliputi penduduk saja, tapi juga untuk orang-orang Eropa maupun orang-orang Timur Asing yang tinggal di kota Surabaya juga mulai didata. Menurut konsep hukum adat oleh Supomo disebut dengan cara berpikir yang partisiperen, hubungan manusia dengan tanahnya sangat ditentukan oleh intensitas de facto, penggunaan atau penggarapan manusia atas tanahnya. Makin intens penggarapan, maka makin kukuh pula lah penguasaan atas tanah itu. Berbicara mengenai masalah tanah, kita tidak dapat lepas dari konsep pemilikan dan penguasaan tanah. J.H. Henslinga dengan bukunya yang berjudul The Ration of Ground and Water of Java and Madura menyebutkan bahwa pemilikan mengandung pengertian hak penggunaan tanah sesuai dengan haknya. Bisa dipindahkan haknya kepada orang lain melalui pewaris, penjualan, penggadaian, atau penyewaan. Di samping itu, terdapat pula hak menggunakan atau menguasai tanah atas dasar hubungan sewa-menyewa atau kontrak yang disebut dengan istilah penguasaan tanah. Dalam hal ini, penguasa tanah tidak memiliki hak untuk menjual kepada orang lain untuk mewariskan kepada keturunannya.
Tanah di Surabaya pada abad ke-20 mempunyai sistem penyewaan dalam bentuk perjanjian bagi hasil, masing-masing sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Untuk keresidenan Surabaya, bagi hasil yang paling banyak digunakan dan sudah ditetapkan adalah sistem bagi hasil yang bersifat maro, yaitu perjanjian bagi hasil dengan perbandingan 1:1. Dalam sistem ini, sejumlah uang sebelum tanah garapan diserahkan kepada para penggarap yang dalam sistem ini biasanya disebut pemaro. Selain mendapat uang muka dari penggarap tanah untuk sebidang-sebidang tanah yang digunakan, pemilik tanah juga menerima 50% dari hasil panen tiap-tiap musim panenan. Bagi si penggarap, tanah yang biasanya harus menyediakan alat-alat produksi lainnya, memperoleh sisa sebagian 50% dari tiap hasil panen. Oleh karena itu, cara ini merupakan perpaduan setengah dari hasil panen dan sebagiannya dengan uang. Ada dua bentuk perpaduan antara sistem bagi hasil tanah 1:1 dan sistem sewa tanah yang dibayar dengan hasil tanah, yaitu yang pertama, sebelum tanah penduduk digarap, maka para pemilik tanah meminta dari penggarap bukan sewa dalam bentuk hasil tanah. Yang kedua, para permulaan pemilik tanah meminta bagian tertentu dari hasil kotor panen, biasanya 1/8 bagian dari para penggarap tanah supaya mereka memperoleh hak sepenuhnya atas tanah garapan. Sisa dari bagian yang sudah dikurangi 1/8 bagian dibagi rata antara kedua belah pihak. Penggarapan tanah biasanya menanggung semua biaya dan pekerjaan yang berhubungan dengan pembagian hasil panen ini. Dengan sistem penyewaan tanah seperti itu, memungkinkan hak FPAJ tumbuh semakin kuat di kalangan masyarakat feodal. Hak FPAJ adalah hak untuk menarik keuntungan sepenuhnya dari suatu benda tak bergerak milik orang lain dengan pembayaran tahunan berupa uang atau barang. Faktor utama pada pembangkangan penduduk terhadap tuan tanah di kota Surabaya yang terjadi pada tahun 1916, seperti yang dinyatakan oleh Conver bahwa beberapa tuan tanah mengupayakan untuk mengusir penduduk dari pertahanan mereka, sehubung dengan semakin banyaknya permintaan untuk bangunan yang diperlukan bagi rumah orang-orang Eropa. Menurut sumber tertulis, kedua tokoh ini merupakan penduduk pribumi yang bermukim di kampung Ondomehan, Tanah Ketabung, kota Surabaya. Beliau bernama Prawira Diharjo yang bertindak sebagai salah satu tokoh pergerakan aksi pembangkangan yang bekerja sebagai pengawas pembangunan. Tokoh lainnya yakni Pak Siti alias Sadikin yang bekerja sebagai mandor pada perusahaan Stadspoorwegen atau Jawatan Kereta Api Negara yang tinggal di Kampung Kendondong, Tanah Keputaran Lor, kota Surabaya. Dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan lebih lanjut antara Prawira Diharjo dan Pak Siti dengan penduduk kampung secara keseluruhan, penduduk secara tegas menyetujui pendukungan aksi pembangkangan itu karena mereka telah termakan hasutan keduanya yang menyatakan bahwa tanah yang mereka kerjakan dan mereka garap sebenarnya adalah tanah mereka sendiri. Bahkan dalam pertemuan itu, penduduk dipaksa untuk mengucapkan sumpah rahasia. Keresahan-keresahan yang mengarah kepada pemberontakan atau gerakan tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi seperti yang sudah dijelaskan, yaitu tekanan pajak, beban ikatan feudal, persewaan tanah, fragmentasi tanah, dan lain-lainnya. Dengan demikian, keresahan itu didukung oleh konflik-konflik yang lebih luas, yang tidak lepas dari keanekaragaman yang muncul bersama dengan timbulnya hubungan sosial, ekonomi, patron-klien. Kedudukan petani secara politis memang lemah karena tidak memiliki organisasi. Namun demikian, perlu diingat, mereka juga mempunyai titik batas tertentu. Suatu titik batasan apabila dirasakan terlalu jauh, dilanggar, akan terdorong untuk melakukan perlawanan atau protes. Sebenarnya, gerakan penduduk terhadap tuan tanah yang muncul di pertengahan tahun 1915 dan berakhir di ujung tahun 1916 itu tidak akan terjadi jika Dewan Kota Surabaya sudah memutuskan dan mengeluarkan sertifikat appraisal tanah daerah kota yang dapat dengan jelas mengetahui secara pasti.
Akibat yang ditimbulkan dari pembangkangan yang terjadi pada tahun 1916, seperti yang telah dijelaskan, membawa dampak yang tidak sedikit bagi tuan tanah maupun juga penduduk. Akan tetapi yang dirasakan adalah hilangnya perasaan tentram, aman di lingkungan mereka tinggal. Tuan tanah sebagai pemilik tanah juga mengalami kerugian karena banyak penduduk yang menghentikan untuk membayar pajak. Di samping itu, penduduk juga mengambil tanah-tanah dan mengklaim sebagai hak milik mereka. Ini jelas sangat merugikan tuan tanah dalam berbagai segi, baik segi pendapatan maupun status sosial yang lebih tinggi menjadi tidak dihargai lagi. Kerugian lainnya yang dirasakan penduduk adalah hilangnya mata pencaharian mereka yang sebelumnya bergantung pada hasil penggarapan. Hal ini menjadikan keadaan ekonomi penduduk yang semakin bertambah parah. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.